Siapa yang tak tergiur dengan beragam sajian kuliner khas Betawi yang menggugah selera? Tak dapat dipungkiri jika kuliner Betawi telah melalui proses panjang alkulturasi banyak budaya. Alkulturasi budaya dari suku asing tersebutlah yang banyak mempengaruhi cita rasa kuliner Betawi sehingga menghasilkan sajian yang tak hanya lezat tapi juga unik. Namun, semakin berkembangnya kota metropolitan ini membuat beberapa kuliner tradisional khususnya kuliner Betawi sulit ditemukan bahkan nyaris punah. Tapi anak Jakarta jangan berkecil hati. Beruntung masih ada sebagian kuliner khas Betawi yang masih tetap eksis dan memiliki tempat tersendiri di hati para pecintanya. Dan berikut ini tim @Jakarta telah merangkum beberapa kuliner khas Betawi yang masih hits sampai sekarang. Siapa yang tak mengenal asinan Betawi? Makanan yang satu ini cukup tersohor dan menjadi salah satu makanan khas Betawi yang banyak diincar para pemburu kuliner. Berbicara mengenai asinan, racikan makanan berkuah segar ini merupakan perpaduan antara budaya Betawi dan Tiongkok sejak abad ke-20. Unsur budaya Tiongkok dapat terlihat dari tahu yang menjadi salah satu bahan dasar dalam asinan. Nama asinan diambil dari cara pengacaran melalui proses pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Asinan awalnya biasa ditemui dalam perayaan pernikahan Betawi atau santapan berkumpul masyarakat Betawi yang murah meriah. Namun kini asinan laris manis dijual di sudut-sudut kota Jakarta. Bahkan pada tahun 2012, asinan Jakarta masuk dalam 30 ikon kuliner Nusantara versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikenalkan ke seluruh dunia sebagai salah satu makanan khas terenak Nusantara. Asinan Betawi terdiri dari dua jenis, yaitu asinan buah dan asinan sayur. Untuk asinan buah, penyajiannya sangat sederhana. Buah segar yang telah dipotong-potong ditaruh dalam wadah, lalu disiram kuah yang telah diracik dan asinan pun siap disantap. Untuk isian asinan sayur, tentu saja bahan yang digunakan adalah sayur mayur segar seperti kol, wortel, selada, toge, dan irisan tahu. Setelah itu disiram kuah bercita rasa segar, asam, dan pedas. Tambahan lainnya adalah taburan kacang tanah dan kerupuk. Kerupuk kuning dan merah jambu merupakan identitas lain dari asinan Betawi. Kerupuk kuning dan merah jambu dipilih karena dianggap yang paling lezat jika disantap bersama kuah kacang. Satu porsi asinan biasanya menggunakan satu kerupuk kuning dan sedikit kerupuk merah jambu. Anak Jakarta pasti sudah tidak asing dengan minuman yang satu ini. Yap, es selendang mayang. Manis, dingin, dan menyegarkan, begitulah rasa es selendang mayang yang merupakan kuliner warisan Betawi tempo dulu. Bukan hanya segar, minuman ini juga bercita rasa kearifan bahan-bahan alami, di mana es ini berbahan dasar sagu aren dan hun kue. Kedua bahan inilah yang menjadi bahan pokok dalam proses pembuatan selendang mayang. Sekilas isi dari es selendang mayang mirip seperti puding atau kue lapis karena memiliki 3 warna khas yaitu merah, hijau, dan putih. Penjual biasanya memotong kue selendang mayang berbentuk persegi tipis, kemudian diletakkan di wadah lalu disiram gula merah, santan, dan potongan es batu. Anak Jakarta sudah kebayangkan kesegarannya? Nama selendang sendiri berasal dari bentuknya yang lebar dan panjang serta lemah gemulai saat digoyang-goyangkan bagaikan sebuah selendang. Sedangkan penambahan nama Mayang tak lepas dari cerita rakyat si Jampang Mayang Sari yang muncul di awal tahun 1900-an dengan tokoh Mayang Sari yang terkenal cantik. Nama Mayang kemudian menggambarkan tata warna dan komposisi es selendang mayang yang terlihat cantik dan indah. Nah, ini dia si manis dan pulen yang memiliki bentuk kerucut, namanya kue dongkal. Meski termasuk kudapan jadul, kue dongkal masih banyak peminatnya, terutama bagi mereka yang ingin mengenang makanan tempo dulu. Untuk membuat kue dongkal, aduk tepung beras dengan kelapa parut, lalu kukus dengan kukusan tradisional. Jangan lupa beri gula aren di setiap lapisannya.
Cara seperti ini selain dinilai bisa membuat kue menjadi lebih pulen, kukusan tradisional berbentuk kerucut seperti ini juga membuat kue dongkal layaknya nasi tumpeng. Tak hanya lezat dan disukai banyak orang, kue dongkal yang sederhana ini ternyata memiliki filosofi yang cukup dalam. Manisnya gula aren di antara lapisan tepung beras yang pulen dimaknai sebagai kehidupan yang dijalani tak selamanya pahit, tetapi ada manisnya. Sementara bentuknya yang kerucut diartikan sebagai kehidupan yang membutuhkan pondasi yang kokoh, meski semuanya mengerucut pada yang di atas, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup unik ya kue yang satu ini, tak hanya lezat dan mengenyangkan, tapi anak Jakarta juga dapat memaknai filosofi yang ada pada kue dongkal. Nah, itu tadi beberapa sajian kuliner khas Betawi yang masih eksis dan hits sampai saat ini. Anak Jakarta masih bisa kok menemukan beberapa kuliner khas Betawi di sudut-sudut kota Jakarta. Meski kini beraneka ragam kuliner dari berbagai negara datang dan menyerbu ibu kota, namun tetap makanan asli negara kita harus tetap terjaga dan lestari sampai generasi mendatang.